Tapi hati-hati, penyesatan juga sekarang banyak terjadi. Kalau kita menjadi Kristen yang hanya mencari hal-hal yang begitu, ya kita pikir semuanya instan, maka kita nih akan gampang tersesat. Ya, kekristenan tuh bukan yang aneh-aneh. Ada juga orang-orang yang jadi Kristen, mereka mengaku dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka cari-cari setan. Ya, ada pohon besar ditengking dalam nama Yesus, pohonnya dikelilingi, saudara. Saya pernah teman saya tuh pendoa ngajak saya, dia bilang, "Bu, ya dulu waktu saya masih di Solo, kita doakan itu patung kodok tuh, lagi dibangun patung kodok." Saya tanya sama dia, "Kenapa kita doain patung kodok? Itu kan kodok lambang persinahan. Lah terus mau kau apain itu? Kita kelilingi, kita tengking." Saya bilang, "Nanti yang ada kodokmu pindah ke rumahmu loh. Nggak usah kau tengking-tengking, itu patung kodok. Ngapain coba patung kodok dikelilingi?" Bener aja, akhirnya patung kodoknya pindah ke rumahnya, suaminya selingkuh. Ya, jadi suaminya itu hamba Tuhan, pendeta. Dia konseling sama jemaat. Saya sudah ingetin dia, "Pak, hati-hati. Kalau konseling sama jemaat yang perempuan, sebaiknya kasih saya, biar saya yang tangani, karena sama-sama perempuan." "Oh, enggak apa-apa, Bu, saya kuat." Ya, saya kuat. "Bapak kuat, tapi daging lemah." Ya toh, akhirnya konseling. Tadinya niatnya mau konseling, jadi konsleting. Ya, yang begini jangan dicoba-coba. Ya, tadinya ibu itu datang cerita, "Pak, suami saya galak, saya dipukulin." Ya, Pak Pendeta itu kalau konseling kan harus empati kan. Kita sebagai hamba Tuhan konseling orang itu harus empati, turut merasakan. Jadi waktu ibunya nangis-nangis, Pak Pendetanya gini, "Iya Bu, yang sabar ya Bu ya." Besok ibu datang lagi, nangisnya makin keras. Pertama Pak Pendeta hanya membelai, "Yang kuat ya Bu ya." Mulai ini terjadi sentuhan. Ya, yang tadinya konseling jadi konselingku. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Jatuh. Benar-benar itu jemaat cerai sama suaminya, ini bapak cerai sama istrinya yang tadinya suka nengking-nengking patung kodok. Saya tuh bilang sama teman saya nih pendoa, "Kamu tuh nggak usah mbok tengking tuh patung kodok, gapuro ditengking, pohon besar ditengking. Yang perlu kau tengking itu dirimu sendiri nih loh. Karena setan yang ada di bawah pohon besar itu tidak sehebat setan yang ada dalam diri kita." Ya, kalau setan yang ada di pohon besar itu dia nggak ganggu kita. Kalau kita ini bisa menengking ini loh, amarah, kepahitan, iri hati, kebencian, kedagingan ini, musuh terbesar kita itu bukan setan. Musuh terbesar kita ini diri sendiri, katakan. Setan itu tidak akan pernah bisa menguasai kita kalau kita tidak memberi izin kepada dia untuk bekerja dalam diri kita. Saya sempatkan waktu untuk pergi lihat sekolah Alkitab yang lagi saya bangun ya di daerah Bandungan, ya sekolah misi. Rencananya tadinya bulan Agustus ini selesai, ya tetapi kayaknya ada mundur, saudara. Ya, satu kerinduan saya ini banyak keliling ke desa-desa. Ya, tadinya ketika Tuhan memberkati kami lewat YouTube, saya membangun gereja di desa-desa. Tapi tiba-tiba Tuhan itu taruh visi kepada saya nggak buka gereja karena gereja sudah banyak lah. Saya mau jadi sahabat gembala. Saya nggak mau jadi musuhnya gembala. Sekarang semua orang berlomba-lomba buka gereja. Udah ada gereja dia buka lagi di sebelah. Ya udah ada di sebelah dia buka lagi di sini. Ya kalau buka tuh di Papua sana yang belum ada gereja. Itu saya setuju. Lalu akhirnya saya tuh berdoa, "Tuhan, visi apa?" Karena semua orang itu berkata, "Ibu buka gereja, ibu sudah saatnya jadi gembala, jemaat ibu banyak di YouTube." Di Jakarta pun banyak yang tanya, "Ibu gerejanya di mana Bu? Saya mau pindah ke gereja ibu." Saya berdoa, Tuhan bilang, ya saya itu tidak harus buka gereja. Ya, visi Tuhan di akhir zaman adalah tuaian. Yesus berkata tuaian banyak, tapi warningnya Yesus itu penuainya sedikit, pekerjanya sedikit. Nah, saya menangkap hati Tuhan, ya saya harus mempersiapkan pekerja di akhir zaman, penuai-penuai di akhir zaman. Kami keliling ke desa-desa bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana ya penuai-penuai itu pun kita ini pekerja-pekerja pun lemah. Ya, bagaimana kita bisa menuai?
Lalu akhirnya saya punya kerinduan untuk bangun sekolah itu. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Akhirnya berdirilah sekolah misi itu. Ya sekarang saya rencana tadi Agustus tapi kayaknya mundur karena belum selesai. Ya kami punya kapasitas untuk menampung 100 orang anak masuk asrama 6 bulan. Lalu dia dilatih menjadi penuai, lalu dia dipulangkan ke desa-desa. Visi kami, ya kerinduan kami justru orang dari desa-desa yang memang mau ke desa untuk mereka bisa menuai di sana. Jadi Bapak Ibu ya, kerinduan saya itu tadinya secara manusia tidak mungkin tapi menjadi mungkin jika itu memang dari Tuhan. Saya berdoa, ya kalau mereka memang dari desa itu nggak punya uang, sekolah gratis. Ya saya percaya ya masalah uang itu bukan urusan kita lah. Ya Tuhan pasti sanggup. Nah kemarin saya sempat ke sana ketemu beberapa orang desa. Ternyata mereka juga jemaat mesbah doa. Lalu ada seorang ibu tuh berkata, saya bilang, Bu enak ya tinggal di desa ya Bu ya. Sayur tinggal dipetik lah, udaranya masih bersih, jauh dari hiruk pikuk kota. Ya saya aja Bu, kayaknya saya betah saya bilang tinggal di sini. Lalu ibu tuh bilang gini, enak di kota Bu. Ya, lalu saya di situ tuh di hati saya tuh ya. Tiba-tiba saya bisa ngomong ke ibu itu gini, Bu, orang mau tinggal di desa sama di kota itu pergumulannya itu sama. Memang tempatnya berbeda, tapi kalau kita di dalam kekristenan itu kan pergumulannya satu tok Bu. Mau di kota, di desa, di kutub utara, di kutub selatan, di luar angkasa sekalipun, pergumulannya itu cuma satu apa? Mengalahkan kedagingan. Itu tok Bu. Terus dia bilang, iya ya Bu Debbie, iya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Roma 14 ayat 17 itu berkata begini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, ya bukan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berbicara tentang karakter loh saudara. Ini nggak ada hal-hal yang ini bukan hal, ini tidak berupa barang, bukan makanan, bukan pakaian kata Yesus, bukan minuman, bukan sesuatu yang kelihatan. Tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya jadi berpikir kalau 3 hal ini itu kan bicara tentang karakter kita kan. Ketika ada kebenaran dalam diri kita, maka timbul damai sejahtera. Ketika ada damai, maka ada sukacita. Saya bilang sama ibu itu, Bu, mau di kota, mau di desa, banyak Bu. Saya ketemu orang kaya, raya, ya Bu. Tapi dia nggak punya kebenaran, nggak punya damai, nggak ada sukacita. Walaupun dia kaya, dia tinggal di kota besar Bu. Lebih bahagia orang di desa yang punya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bicara tentang karakter. Alkitab berkata Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, kita ini berada dalam kerajaan maut, kerajaan setan. Lalu Yesus datang, Yesus membawa kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Kristus, persiapkanlah jalan bagi Allah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes yaitu kerajaan Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Waktu Yesus datang, dia datang membawa kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita harus mulai belajar hidup di sorga, bukan hanya waktu kita mati. Tapi selama kita ada di dunia ini, inilah tempat kita berlatih untuk kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dikatakan di sini kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau di dalam hidupmu ada 3 hal ini, dalam rumah tanggamu ada 3 hal ini, berarti engkau sudah hidup di sorga sekalipun engkau masih di bumi. Makanya doa Bapa kami Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa itu sorga? Sorga itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bukan kaya loh.
Banyak orang kaya nggak ada damai, tiap hari marah-marah. Kalau dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, berarti dalam kerajaan setan sebaliknya. Ada dosa, tidak damai, marah-marah, tidak ada sukacita, galau.com. Jadi mari kita uji sekarang, kita ini menjadi jemaat GIA berapa puluh tahun. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Ada damai dalam hidup kita, ada sukacita, berarti imanmu bertumbuh. Kalau engkau menjadi jemaat Kristen walaupun puluhan tahun, tapi engkau tidak hidup dalam kebenaran, rumah tanggamu tidak ada damai. Tiap hari tukaran, kata orang Jawa ya. Tukaran itu apa? Berantem kan, ribut kan, bener kan? Saya nggak salah kan? Lalu tidak ada damai, tidak ada sukacita, berantem, ribut. Saya pastikan Anda masih ada dalam kerajaan setan. Belum dipindah ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau Kristen. Hello. Makanya saya bilang sama teman saya, enggak usah kau pergi tengking, itu setan. Kalau kau dalam rumah tanggamu tidak ada kebenaran dalam hidupmu, engkau hidup di tidak damai sejahtera, enggak sukacita, engkau masih berada di dalam kerajaan setan. Sekalipun engkau Kristen, sekalipun saya pendeta, sekalipun saudara majelis, kalau hidupmu tidak berubah, karaktermu masih dalam dosa, apa saudara? Ya Yesus bilang, kalau ada kebenaran, di situ pasti ada damai. Kenapa? Orang tuh kalau punya kebenaran dia mau ribut, mau berantem aja enggak dalam nama Yesus. Sudahlah, enggak usah ribut-ribut ya. Suami istri, kita bisa salah paham. Saya sama suami salah paham enggak? Sering. Suami saya ini wong Solo, lah aku wong Sulawesi. Bagaimana enggak salah paham? Kita ini dari omongan aja udah salah. Saya waktu menikah sama suami saya, ya untuk pertama kali saya pikirkan kita ketemu di gereja. Wah menikah ketemu di gereja. Sama-sama pelayan Tuhan. Ini pasti luar biasa kalau berantem ya. Pasti kita kalau ribut ngomongnya haleluya. Ya, dasar kau puji Tuhan. Ya, berantem bahasa roh. Ternyata ketika saya menikah dengan suami saya, persoalan pertama dalam rumah tangga kami itu soal bahasa. Ya, saya tuh manggil suami saya teriak, "Jo." Ya, saya panggil dia Jo, artinya bojo. Ya, jadi saya panggil Jo, bukan Johannes atau Jonathan namanya, enggak, bojo. Jadi yang panggil dia Jo itu hanya saya, enggak boleh orang lain, apalagi ibu-ibu. Dilarang keras memanggil suami saya Jo, itu hanya sebutan sayang saya buat dia. Dia panggil saya non, artinya nonong nih, nonong saya nih. Makanya ditutupi pakai poni ya. Waktu kita menikah saya teriak, "Jo, makan." Dia bilang gini, "Bisa ndak ngomongnya biasa aja?" Saya bilang, "Ini biasa." "Kau itu nesu loh." "Ora." "Kamu bisa nggak ngomong kayak orang Jawa?" Saya bilang, "Ajari saya gimana ngomongnya orang Jawa." "Ingat-ingat tuh ya, nada di belakangnya itu turun." Saya bilang, saya ini dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Orang Sulawesi itu kalau ngomong nada belakangnya naik. Bagaimana kamu suruh saya turun? Dia bilang, "Bisa belajar loh." Saya bilang, "Ya iya nanti saya belajar." Tiap hari gitu saudara. Besoknya saya gitu lagi manggil, "Jo, mangan." Dia bilang, "Biasa aja." "Ini tuh biasa loh." "Enggak loh, nadamu tuh nesu loh." "Aku ora nesu loh." Oh, malah jadi nesu tenanan. Gara-gara soal bahasa. Jadi saya tuh stres saudara. Tiap hari saya disuruh ngomong nadanya belakang turun. Saya tak ingat-ingat terus tak eling-eling tiap hari. Manggil dia, "Jo, mangan." "Jo, ayo lu." Stres saya. Ya. Jadi kita pun ada proses, tapi ketika di dalam rumah tangga, ya dua-dua sudah meninggi, orang yang hidup dalam kebenaran, tahu damai sejahtera itu kerajaan Allah, saya langsung gini, udahlah, ngapain ribut ya, ngapain berantem ya udahlah, ya wis ada masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan.
Itu orang kalau sadar ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang saya bingung, ngaku Kristen, berantem 3 hari 3 malam gak omongan suami istri. Nggak usah angkat tangan. Bertobat. Anda masih hidup dalam kerajaan setan loh. Ketika pertama kali kita ketemu Yesus, Roh Kudus turun dalam hidup kita. Tanda awal orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu apa? Hidupnya diubahkan. Saya selalu berkata, makanya orang Kristen wajib punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu saya jadi Kristen, saya bertobat tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya gak pernah berpikir jadi pendeta. Jadi Kristen aja gak kepikiran, apalagi jadi pendeta. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Ya, makanya gayanya begini nih. Ya, cuma dulu belum mengembang seperti ini karena kebanyakan makan ragi. Makanya jangan banyak-banyak makan ragi, nanti mengembang. Lalu saya akhirnya bertobat tahun 95. Wah, awal pertama bertobat saya sembunyikan iman saya 1 tahun. Saya baca Alkitab di kamar mandi, saya baca Alkitab di kamar, saya tutup pintu, saya sembunyi. Kenapa? Dari kecil saya sudah diwanti-wanti sama papi saya. Nama saya ini Debbie Basir. Ya, Basir itu saya dari Poso, saudara. Hati-hati sama orang Poso, ya. Saudara tahu sendiri lah, Poso itu ya begitulah saudara ya. Tapi sekarang sudah luar biasa, kota Poso sudah aman, tentram, damai. Ketika saya bertobat, ya saya takut sekali. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kamu pacaran sama laki-laki Kristen. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, kata papi saya bunuh kamu. Lebih baik papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam dalam benak saya. Saya gak berani pacaran sama orang Kristen. Saya gak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Yang bertobat, yang tidak sama aja kayak setan. Akhirnya saya takut luar biasa, saya ketakutan, saya sembunyikan iman saya. Ya, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya pistol di lemari. Jadi saya setiap hari ketakutan, jangan sampai ketahuan. Tapi di dalam ketakutan itu iman saya bertumbuh. Roh Kudus mengajari saya banyak hal. Ya, saya baca Alkitab di kamar mandi, saya baca Alkitab. Saya baca di situ, jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya ini dulu orang yang karakternya paling rusak. Saya berantem sama adik saya yang laki-laki. Badannya lebih tinggi dari saya, badannya tatoan. Saya lempar pakai sepatu di mukanya. Ya, saya gak pernah takut, tapi ketika saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai praktekkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau berubah. Aku berdoa Roh Kudus, saya doa puasa loh. Roh Kudus ubahkan aku. Hari ini aku berpuasa, jadikan aku orang yang sabar Roh Kudus. Saya gak mau marah. Begitu saya keluar dari kamar, adik saya maki-maki saya. Iblis ngomong di telinga saya, ambil itu sepatu depanmu, lempar ke mukanya dia. Saya baru mau melakukan itu, Roh Kudus ngomong, tadi kamu berdoa minta apa? Minta sabar. Ini ujian, harap tenang, ada ujian. Kalau kamu lolos, kamu jadi orang yang sabar. Lalu saya dalam nama Yesus, saya perangi diri saya. Saya enggak tertuju kepada adik saya. Karena saya tahu firman Tuhan mulai berbicara di hati saya. Jangan kalah. Ya, sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Oh, saya tahu yang ada dalam diri adik saya itu roh jahat, bukan adik saya. Lalu saya mulai perangi dalam nama Yesus. Aku tidak akan kalah. Setan, aku patahkan engkau. Aku akan sabar setan. Sorry, saya tidak akan kalah. Aku kalahkan engkau dengan kebaikan. Saya perkatakan aku memberkati adikku dalam nama Yesus. Waktu saya sibuk menengking diri saya sendiri, saya nggak dengar lagi adik saya itu ngomong apa. Tidak menyakitkan bagi saya. Karena saya sibuk menata hati, saya sibuk menjaga damai sejahtera. Ketika itu terjadi, saya juga dulu orang yang paling malas dalam rumah. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya baca Alkitab bahwa engkau adalah suratan Kristus yang terbuka, yang harus bisa dibaca oleh semua orang. Ketika engkau jadi pengikut Kristus, maka orang lain harus melihat perubahan hidupmu. Saya berdoa, Tuhan, aku ini paling malas. Saya doa puasa lagi, rubah aku Tuhan jadi orang yang rajin. Dalam nama Yesus, aku besok harus rajin. Saya bangun lebih pagi, saya mulai nyapu, jadi
Dulunya saya tukang keluar malam, pulang jam 2 malam. Dipukuli, dihajar, biru-biru badan saya. Rambut saya dijambak, mau digundul sama papi saya. Dilarang pulang jam 2, besoknya saya pulang jam 3. Iya, saya panjat tiang antena, disiram oli. Tidak ada yang bisa mengubah saya. Tapi ketika saya berjumpa Yesus, Roh Kudus turun. Saya baca Alkitab. Saya mulai berubah. Jangankan pulang jam 2, keluar malam gak pernah. Sebab Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Kerjaan saya itu baca Alkitab. Saya sibuk membenahi diri. Saudara tahu 1 tahun, akhirnya ketahuan saya jadi Kristen. Kakak saya ancam saya, dia bilang saya kasih tahu papi kamu ke gereja. Kalau sampai papi tahu kamu dibunuh kamu. Saya bergumul di situ, Tuhan. Kalau memang sudah waktunya aku harus kasih tahu imanku. Aku berdoa, Tuhan beri aku keberanian. Saya doa puasa saudara. Cuma minta satu kekuatan untuk ngomong di depan keluarga saya. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Karena itu artinya mati. Tapi ketika saya berdoa, Roh Kudus kasih saya kekuatan. Saya datang ke kamar papi saya ingat waktu itu hari Sabtu. Saya mau doa puasa di gereja. Saya bilang, papi saya mau minta izin. Mau kemana? Saya mau ke gereja. Papi saya kaget, dia syok, dia bilang, apa kamu bilang? Kamu udah gila. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya dia bilang gini, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, pasti akan menjadi, coba yang keras. Tapi jangan aneh. Tapi kita harus jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Karena ada perubahan dalam hidup kita. Dulu yang marah-marah ketika berjumpa Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tidak marah-marah lagi, tiap hari nyanyi-nyanyi, amin. Yang dulu orangnya pelit, melitit pelitnya. Begitu ketemu Yesus jadi pemurah. Dulu sukanya berantem, sekarang sukanya nyanyi damai sejahtera. Dulu merokok, sekarang gak merokok. Dulu suka keluar malam, sekarang gak lagi. Sukanya baca Alkitab. Aneh gak? Aneh. Dulu malas, sekarang jadi rajin. Waktu Roh Kudus turun atas diri seseorang, maka Roh Kudus akan mengubahkan orang itu. Saudara, bukan jaminan orang bahasa roh kenceng. Bukan jaminan, ya. Jangan pakai hebat-hebatan bahasa roh. Yang kayak gitu, maling banyak, penipu banyak, tukang berantem banyak, selingkuh banyak. Bukan karunia yang akan membuat kita masuk dalam kerajaan Allah, tapi karakter yang diubahkan oleh firman Tuhan. Katakan, amin. Ya, jangan cuma sibuk kejar karunia. Saya pernah kan saksikan di khotbah saya, wah suami istri di gereja, pengerja, saya datang pelayanan, waktu penyembahan dua-dua. Saya bilang, kamu tuh pakai bahasa roh waktu berantem aja di rumah. Itu cocok. Mau marah suami, dasar kamu. Itu setan lari tuh. Iya, saudara, bahasa roh kenceng di gereja. Begitu selesai saya pulang, suaminya itu ada bekas cakaran di pipi. Saya salaman sama suaminya. Dia bilang, terima kasih ya Bu Debbie pelayannya. Saya bilang, Pak itu pipi kenapa Pak dicakar istri? Saya nih bercanda ngomong begitu. Tapi itulah Tuhan turut bekerja. Suaminya pegang tangan saya sambil ngomong gini, ibu tanya aja sama istri saya. Nggak mungkin karena saya lihat mereka bahasa rohnya kenceng. Lalu saya panggil istrinya, Pak jangan ngomong bener loh. Tanya Bu ke istri saya, mana istri Bapak? Itu saya panggil, Bu sini Bu, sini Bu, sini. Datang, Bu itu Bapak ada bekas cakaran di mukanya, itu Ibu yang cakar? Jawabannya apa? Dia yang mulai duluan Bu. Astaga. Bapak sama ibu di rumah berantem cakar-cakaran. Iya dia yang mulai duluan. Tanya sama dia kenapa saya cakar. Lihat Bapak Ibu. Bahasa rohnya kenceng. Sampai malaikat aja keriting dengernya. Saya mau bilang ya. Jangan terjebak di dalam kekristenan. Yang hari-hari ini banyak yang menyesatkan. Ya, banyak orang yang cuma sibuk tengking pohon. Ya pergi ke hutan cari setan. Ngapain lu pergi ke hutan cari setan? Itu memang tempatnya setan. Sibuklah tengking diri sendiri. Itu yang benar.
supaya kita diubahkan. Setan dalam diri kita ini banyak. Makanya saya kadang diajak, Bu, ayo Bu, kita doakan, ada setan Bu di situ penunggunya. Bu, saya ini tengking diri saya sendiri aja nggak selesai-selesai Bu. Ya, kita tengking diri sendiri nih loh, yang tiap hari mau marah, tiap hari mau tersinggung, tiap hari mau hilang damai sejahtera, tiap hari mau gini. Buka Roma pasal 12, saya ini waktunya hanya setengah jam loh. Tolong diingatin ya Pak, kalau sudah selesai, saya harus berhenti di jam 8 ya, bolehlah lebih 10 ya. Aman Pak? Ya, ini baru pembukaan soalnya. Yuk lihat Roma 12 saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata begini, ini ayat hafalan sebenarnya. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, baca bersama. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Nggak usah neko-neko. Kekristenan itu apa? Mempersembahkan hidup, tubuhmu, tubuh ini loh, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Makanya jangan engkau persembahkan hidupmu waktu sudah mati di peti. Itu bukan ibadah. Ibadah yang sejati itu apa? Waktu kita hidup ini, tubuh ini kita persembahkan bagi Tuhan. Ini loh Tuhan, tubuhku yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Itu ibadah yang sejati. Banyak orang hidupnya itu sembarangan. Ya, dia bersinah, dia selingkuh, dia tipu orang. Waktu mati sama saudaranya ditaruh Alkitab di peti. Terus buat apa? Nggak usah taruh Alkitab di peti. Dengar baik-baik. Orang Kristen itu Alkitab bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Waktu hidup dibaca. Amin. Kalau sudah mati, orang mati mau apa? Sayang itu Alkitab kotor di peti. Kasih orang yang belum mengerti firman supaya dibaca. Kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu loh ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan yang neko-neko. Dengar orang Kristen, nggak usah aneh-aneh. Ya, apalagi dengar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak ada di dalam firman Tuhan, jangan didengar. Menjadi Kristen yang sejati, mempersembahkan tubuh ini yang hidup. Jangan waktu sudah mati. Waktu sudah mati kau mau didoakan siapapun juga tidak bisa membawa engkau ke sorga. Urusanmu itu dengan Tuhan ketika kita masih hidup. Kita gak pernah tahu kita hidup sampai umur berapa. Kita gak pernah tahu. Selama Tuhan beri kita waktu, ayo kita beri hidup yang terbaik. Kita gak pernah tahu, jangan sombong. Jangan sombong. Ya, sekali Tuhan berhentiin jantung kita, mati kita Bapak Ibu. Gak bisa apa-apa lagi. Saya berkata sama Tuhan, selama saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Orang bilang, Bu Debbie itu gak ada capeknya ya. Saya pernah makan pagi di Jakarta, makan siang di Semarang, makan malam di Makassar. Ya, saya pernah makan malam bahkan makan pagi di Jakarta, makan siang di negara mana, makan siang di negara mana. Orang ngomong, Ibu gak capek? Selama aku hidup, aku mau persembahkan tubuhku untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena waktu aku sudah mati nanti, aku gak bisa lagi melakukan apa-apa. Bukan soal matinya kapan. Kita mati kapanpun itu keuntungan. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan. Masalahnya waktu engkau mati, karaktermu sudah diubahkan apa belum? Jangan engkau bawa kepahitan sampai dalam peti. Jangan engkau bawa persinahan, perselingkuhan sampai dalam peti. Ya, jangan bawa segala dosa ke dalam kematian. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi Dia berkenan pada pertobatannya, itu kata firman Tuhan. Ya, teman saya loh, cuma ngomong sama suaminya di lantai atas di kamar, Pak aku turun sebentar siapin sarapan. Nanti kalau udah selesai tak panggil ya. Iya, suaminya main HP di kamar. Istrinya turun siapin makanan 30 menit naik, suaminya udah meninggal di tempat tidur. Dia ngomong ke saya, Bu Debbie kalau saya tahu dia mau mati hari itu saya enggak masak. Lah masalahnya kan ibu enggak tahu. Kita ini kan enggak ada yang tahu. Saya tanya, enggak ada tanda-tanda Bu? Enggak Bu, sehat suamiku. Tidak divonis dokter. Kalau sudah divonis dokter saya bisa berjaga-jaga Bu. Enggak ada, sehat walafiat, enggak ada apa-apa.
Lu seperti biasa kita ngomong ke suami saya, aku tak masak ya. Nggak ada yang tahu kan. Cuma 30 menit siapin sarapan. Mau ngajak suaminya turun sampai di dalam atas kamar, kaget suaminya udah meninggal di tempat tidur. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu, saya divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan. Saya bilang, puji Tuhan Bu, masih lama. 6 bulan tuh masih lama Bu. Ada orang gak divonis Bu, besok mati. Bapak Ibu, kita gak tahu hidup kita ini sampai berapa lama. Yang kita bawa sama Tuhan tuh bukan karunia, bukan jumlah depositmu, bukan kekayaanmu, tapi karakter yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu yang akan kita bawa. Hanya orang-orang yang di bumi ini sudah belajar tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mereka lah yang akan bisa masuk surga. Di bumi ini kita latihan nih. Ya, jadi kalau suamimu marah ngomong, gak ada orang marah-marah di surga loh. Lu latihan loh, jangan marah-marah, amin. Orang Semarang ini kalau bilang amin kecil ya. Amin. Gitu yang keras supaya saya juga semangat. Kalau dia marah-marah, istrimu di rumah marah-marah ngomong, gak ada orang masuk surga loh. Ya marah-marah. Yang di surga itu yang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau ketiga hal ini tidak ada dalam dirimu, maaf saudara, nanti kau di surga marah-marah. Ya, bingung lagi malaikat, nih kok di surga masih marah-marah ya? Ayo kita berlatih yuk. Karakter itu tidak bisa didoakan. Karakter itu bukan ketika engkau suruh pendeta tumpang tangan dalam nama Yesus, berubahlah kau, berubahlah kau. No. Ya, karakter itu kita dapatkan ketika engkau bergaul dengan firman, engkau minta sama Roh Kudus, dan yang terutama engkau bertobat, baru engkau bisa diubahkan. Kenapa? Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter. Yang butuh dokter itu orang sakit. Bagaimana kita bisa diubahkan? Waktu engkau sadari bahwa engkau itu sakit. Kalau kita ini tukang marah-marah, kita akui dong, Tuhan, aku ini tukang marah-marah Tuhan. Ya, tapi ada orang sudah sakit, nggak ngerti kalau sakit, pura-pura sehat, padahal sakit jiwa. Ya, ingat loh Bapak Ibu, orang yang marah, tersinggung itu sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Ya, tapi itu sakit jiwa karena dalam jiwa manusia itu terletak ada pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi ketika engkau marah itu jiwamu bermasalah. Makanya pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karakter tidak bisa didoakan. Karakter itu dibentuk dan kita yang harus mau. Dan waktu engkau berdoa, Tuhan, aku ini tukang marah. Aku mau berdoa supaya aku mau bergumul, aku puasa Tuhan mematikan kedaginganku. Aku tidak pengen marah-marah. Maka bersiaplah saudara, engkau akan dipertemukan dengan orang yang bikin engkau marah. Tapi harap tenang, ada ujian. Amin. Waktu kita menang, maka karakter kita diubahkan. Lalu ayat yang kedua dari Roma pasal 12 tadi, ayat yang kedua. Kita baca, saya undang para imam musik, kita mau siapkan. Ya, baca bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, saya mau tanya, marah-marah itu kehendak Allah atau bukan? Bukan, tahu kan semua. Saya yakin manusia itu gak perlu diajari terlalu seperti gimana-gimana. Alkitab berkata Tuhan itu bilang begini, aku menaruh hukum-hukumku di dalam hati mereka. Jadi orang itu mau kenal Tuhan mau tidak, sebenarnya dalam hatinya itu ada hukum Tuhan. Waktu engkau selingkuh, engkau tahu itu dosa. Enggak usah engkau tanya sama pendeta, enggak usah. Ada suara hati nuranimu yang akan berbicara. Karena Alkitab berkata roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Itu yang akan berbicara. Dia sudah mainkan lagu, berarti saya harus selesai. Dia mengintimidasi saya Bapak Ibu. Secara perlahan. Ya, tapi saya tidak terintimidasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita ini ya marah-marah, kita tahu ini bukan kehendak Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa membedakan. Waktu engkau berantem dengan istrimu, ayo, aduh, hai jiwaku, jangan sakit jiwa kau, aku mau berubah. Cukup ya, aku tidak mau marah-marah. Ajak istrimu berdoa, ajak suamimu berdoa.
Yuk Stai, kita enggak usah marah ya. Ini kerajaan setan loh lagi ada dalam rumah kita. Ayo kita berdoa yuk. Kita gandeng tangan yuk. Kita minta Roh Kudus hadir ubahkan kita. Amin.